Halo dan selamat datang kembali di sesi penelusuran kita. Ada dua fokus utama nih yang bakal kita bedah bareng. Pertama, kita lihat model AI bahasa baru namanya Olam. Katanya sih, ini khusus dirancang biar jago ngomong Arab sama Inggris. Sumber kita dari makalah riset, jadi lumayan dalam nih. Terus yang kedua, kita intip juga gimana model ini baru aja dilempar ke publik. Jadi aplikasi chat gitu, namanya Humain Chat di Arab Saudi. Ini infonya dari medsos yang baru banget lewat kemarin. Nah, jadi tujuan kita kali ini yaitu ngupas tuntas apa sih Olam ini, terus kenapa model kayak gini jadi penting banget, dan gimana wujud nyatanya lewat Humain Chat itu. Kita coba lihat dari kacamata kita aja ya, pengguna biasa. Jadi santai aja kalau bukan pakar AI, pokoknya obrolan seru lah. Oke, siap ya? Mari kita mulai petualangannya. Kita awali dari sumber pertama. Penelitian tentang ALLM. Ini kan singkatan dari Arabic Large Language Model. Yang bikin tuh Pusat Kecerdasan Buatan Nasional, NCAI, di Arab Saudi. Di bawahnya SDIAA, Otoritas Data dan AI Saudi. Wah, kayaknya proyek gede nih ya. Gede banget dan ambisius juga. Tapi coba kita lihat dulu, kenapa ini penting. Jadi gini, sampai sekarang ini kan model AI canggih yang top-top itu kebanyakan ngomongnya Inggris ya kan? Yes sih, dominan banget emang. Nah, ini tuh ada resikonya. AI bisa jadi terlalu barat sentris gitu. Jadi kurang pas, kurang nyambung sama budaya atau konteks lokal di tempat lain. Misalnya ya di dunia Arab ini, bisa dibilang AI-nya jadi kurang kurang peka budaya lah istilahnya. Oh, masuk akal sih. Kalau AI-nya cuma ngerti referensi barat, ya buat kita mungkin jadi aneh atau nggak relevan gitu ya. Tepat. Belum lagi masalah lain, bikin model AI raksasa itu dari nol, misalnya buat bahasa Arab, itu biayanya wah luar biasa mahal. Dan butuh data yang banyak banget, seabrek-abrek. Seringnya nih data sebanyak dan sebagus itu susah banget dicari buat bahasa selain Inggris. Jadi ya ini tantangan gede kalau kita mau ada AI yang lebih beragam bahasanya gitu. Nah, kayaknya tim LLM ini pinter ya. Mereka nggak mulai dari nol banget gitu kan, buat ngakalin biaya sama data itu. Bener banget, mereka pakai strategi yang lebih cerdik, lebih efisien. Jadi daripada bikin dari nol, mereka ambil model AI open source yang udah ada, yang populer juga, namanya Llama 2. Terus model ini dilatih lagi, di-training ulang lah secara intensif biar bisa bahasa Arab. Mereka nyebutnya proses akuisisi bahasa kedua, mirip banget sama cara kita belajar bahasa baru setelah bisa bahasa ibu. Oh, kayak AI-nya kursus bahasa Arab gitu ya? Menarik analoginya. Tapi, apa nggak ada masalah tuh? Misalnya AI-nya jadi lupa sama bahasa Inggrisnya yang udah dia bisa. Nah, itu dia, itu tantangan teknis utamanya. Risiko model jadi lupa bahasa aslinya pas belajar bahasa baru itu beneran ada di dunia AI. Istilah kerennya catastrophic forgetting, kelupaan katastrofik. Bayangin aja kita belajar bahasa lain intensif, tahu-tahu bahasa Indonesianya jadi belepotan, kan nggak mau gitu. Wah, iya juga ya. Ngeri juga kalau gitu. Makanya peneliti ALLM ini sadar banget soal itu. Terus gimana dong cara mereka biar si AI ini nggak amnesia? Mereka pakai beberapa trik cerdas nih, dijelasin juga di risetnya. Pertama, mereka perluas kosakata modelnya. Tapi yang lebih penting lagi, mereka rombak tokenizer-nya. Tokenizer ini, bayangin aja kayak kacamata bacanya si AI, alat buat mecah kalimat jadi potongan-potongan kecil biar dimengerti AI. Oke, alat pemecah kata gitu ya. Iya, Nah, kacamata bawaan Llama 2 ini ternyata kurang pas buat bahasa Arab. Sering banget mecah kata jadi kecil-kecil banget. Jadinya boros, nggak efisien pas proses teks Arab. oh jadi kayak settingan kacamatanya kurang pas buat tulisan Arab gitu ya? Kurang lebih begitu. Nah, tokenizer baru yang mereka bikin khusus buat ALLM ini jauh lebih jago membaca struktur bahasa Arab. Riset mereka nunjukin ini bikin proses teks Arab jadi lebih efisien, lebih hemat tenaga komputasi juga. Oke, kacamata bacanya dibenerin, sip. Terus apa lagi triknya? Kedua, ini soal data latihannya. Mereka nggak cuma kasih data bahasa Arab aja, tapi campuran data teks Arab sama Inggris. Uniknya lagi nih, mereka juga masukin data hasil terjemahan mesin. Jadi teks Inggris yang diterjemahin otomatis ke Arab, itu dimasukin juga ke menu latihan si AI. Loh, pakai terjemahan mesin? Bukannya itu kadang suka ngaco ya hasilnya? Kok malah dipakai buat ngajarin AI?
Nah, ini dia bagian uniknya. Ternyata, kata riset mereka nih, nambahin data terjemahan mesin ini malah bantu si AI. Bantu buat ngehubungin konsep antara Inggris sama Arab di otak digitalnya. Ini bikin proses belajarnya lebih stabil, dan yang penting ngurangin resiko lupa bahasa Inggris tadi. Modelnya jadi lebih klik gitu antar kedua bahasa. Wow, nggak kepikiran sama sekali. Keren juga idenya. Jadi terjemahan mesin bisa jadi jembatan belajar ya. Terus soal campuran data Arab-Inggris tadi, ada perbandingan idealnya nggak? Kan nggak mungkin asal campur aja ya? Ya jelas dong, mereka eksperimen, cari resep campuran yang paling pas. Mereka coba macem-macem rasio dan nemuin kalau komposisi sekitar 45% data Arab dan 55% data Inggris itu ngasih hasil paling oke, paling seimbang. Maksudnya, kemampuan Arabnya jadi bagus, tapi Inggrisnya juga nggak dikorbanin. Keseimbangan ini penting banget. Oh ya, sebagai catatan juga, metode ini mereka terapin ke model lama tuh yang ukurannya beda-beda. Ada yang otaknya 7 miliar parameter, 13 miliar, sampai 70 miliar parameter. Parameter ini ya kasarnya kayak ukuran kapasitas mikir si AI lah. Makin gede makin pintar gitu ya? Kurang lebih. Dan buat mastiin metodenya beneran bagus, mereka juga coba latih satu model yang 7 miliar dari nol pakai resep yang sama. Hasilnya ternyata mendukung pendekatan lanjutin pelatihan tadi. Dan semua usaha teknis ini pada akhirnya punya tujuan yang lebih gede ya? Bukan cuma soal teknologi doang. Betul banget. Seperti yang mereka tegaskan juga di risetnya. Tujuan utamanya ya buat mendukung dan merepresentasikan nilai-nilai budaya di dunia berbahasa Arab. Jadi ini bukan cuma proyek teknis aja, tapi ada muatan budayanya yang kuat. Oke. Sekarang AI-nya udah pinter dua bahasa nih. Tapi kan pinter aja nggak cukup ya. AI juga harus baik, sopan, aman, ngasih jawaban yang benar, nggak ngaco atau malah bahaya. Ini yang disebut proses alignment atau penyesuaian itu kan ya? Gimana caranya ALEM dibikin jadi baik? Alignment ini krusial banget. Ibaratnya kayak sekolah tata krama buat AI gitu deh. Ada dua tahap utama yang mereka lakuin. Pertama, namanya Supervised Fine Tuning atau SFT. Gampangnya gini, di tahap ini AI disodorin contoh percakapan sama instruksi yang bagus-bagus yang berkualitas tinggi. Banyak banget contohnya. Mereka pakai data internal namanya Ultra Instinct. Isinya jutaan contoh, Arab sama Inggris. Topiknya macam-macam. Pendidikan, sejarah, agama, sains, politik juga ada. Oh, jadi kayak dikasih banyak contekan jawaban yang baik dan benar gitu ya? Biar tahu mana yang oke. Bisa dibilang gitu. Dan mereka nekenin banget pentingnya kualitas contoh-contoh ini, bukan cuma jumlahnya. Riset mereka nunjukin kalau dataset yang lebih kecil, tapi isinya benar-benar top, itu bisa bikin AI sebagus yang dilatih pakai data lebih banyak tapi kurang disaring. Latihannya juga jadi lebih efisien. Tahap kedua, namanya preference training, pelatihan preferensi. Mereka pakai metode yang lagi ngetren, DPO, Direct Preference Optimization. Sederhananya gini, AI diminta bikin beberapa pilihan jawaban buat satu pertanyaan. Terus manusia nilai mana jawaban yang paling bagus diterima, mana yang kurang ditolak. Oh, jadi ada tim penilainya gitu ya? Iya, nah si AI ini dilatih biar bisa milih jawaban yang disukai manusia itu. Fokusnya terutama buat topik-topik sensitif ya, kayak soal etika, budaya lokal, agama, keamanan. Jadi AI belajar respons mana yang lebih pas dan aman. Menurut standar kita, manusia. Oke, prosesnya lumayan panjang juga ya. Dari belajar bahasa, terus belajar tata krama. Nah ini nih bagian yang ditunggu-tunggu. Hasil akhirnya gimana? Si Alam ini beneran jadi jago dan baik kayak yang diharapkan setelah semua pelatihan itu? Kalau lihat hasil riset mereka sih performanya memang cukup mengesankan ya. All LM ini berhasil jadi juara baru, istilahnya state of the art, performa terdepan saat ini. Ini diukur pakai berbagai tes standar atau benchmark buat bahasa Arab. Benchmark ini kayak UN-nya AI lah. UN buat AI, haha, oke. Ya, misalnya tes pemahaman bacaan kompleks, tes pengetahuan budaya Arab, sampai soal ujian sekolah versi Arab gitu. Angka-angka di riset mereka nunjukin keunggulan All LM di sini. Oke, jadi jago bahasa Arabnya sesuai target ya. Ada kejutan lain nggak? Ada, dan ini yang menurut saya paling menarik. Ternyata kemampuan bahasa Inggrisnya juga ikut naik. Dibanding model lama dua aslinya, Serius? Kok bisa? agak di luar dugaan kan?
Belajar bahasa kedua malah bikin bahasa pertamanya jadi lebih bagus. Penelitian mereka buktiin ini, sekaligus nunjukin kalau strategi akuisisi bahasa kedua mereka itu berhasil tanpa bikin kelupaan katastrofik yang ditakutin tadi. Wah, ini sih kayak dapat bonus ya. Kemampuan Inggrisnya malah ikut keangkat. Luar biasa. Betul, terus ada temuan menarik lain juga soal ukuran model. Ternyata model yang otaknya lebih gede, yang 70 miliar parameter, itu dia punya kapasitas lebih bagus buat nyerap dua bahasa sekaligus secara efektif. Jadi nggak ada yang dikorbanin gitu, ini kalau dibandingin sama model yang lebih kecil. Jadi ya, ukuran memang ngaruh buat belajar multibahasa yang kompleks gini buat AI. Jadi kita udah dapat gambaran lumayan jelas nih soal alam. Si model AI dua bahasa Arab-Inggris yang canggih, plus proses bikinnya. Nah, kayak yang kita singgung di awal tadi, kecanggihan alam ini nggak cuma di atas kertas atau di lab aja. Kabar terbarunya nih, baru banget beberapa hari lalu, sekitar tanggal 25-26 Agustus kemarin, model ini resmi jadi otaknya. Otak dibalik layanan chatbot AI baru yang diluncurin buat publik di Arab Saudi. Nama aplikasinya Humain Chat. Kalau kalian cek di Twitter, akun resminya @HumainAI udah ngumumin loh, ada video peluncurannya juga, keren kok. Slogannya menurut saya ngena banget. AI yang dirancang untuk kita, oleh kita. Menggantikan yang lama dengan sesuatu yang berbicara bahasa kita. Jelas banget ya targetnya. Dan hubungan antara Humain Chat sama LLM ini bukan cuma tebakan aja. Akun Twitter resmi @grok-ing, ini perusahaan teknologi AI yang lumayan dikenal, mereka secara eksplisit bilang kalau Humain Chat ini memang pakai model LLM yang barusan kita bahas panjang lebar. Oh, jadi udah confirm ya? Udah confirm, jadi ini beneran wujud nyata, aplikasi praktis dari riset LLM tadi. Wah, cepet juga ya, dari riset jadi produk. Ada yang menarik lagi nggak dari sisi teknologinya? Ada. Ternyata Humain Chat ini nggak cuma pakai otak LLM, tapi juga jalan di atas mesin atau infrastruktur komputasi khusus dari perusahaan Grok tadi. Dan servernya itu ditaruh secara fisik di Dammam, Arab Saudi. Oh, servernya lokal juga. Iya, Grok ini terkenal sama chip AI mereka yang super cepat namanya LPU, Language Processing Unit. Chip ini emang dirancang khusus buat jalanin model bahasa kayak LLM ini, biar responnya cepet banget, hampir nggak ada jeda. Kesimpulan besarnya apa nih? Secara singkat ya, kita baru aja lihat contoh yang konkret banget dan menarik. Kita lihat gimana teknologi AI bisa dikembangin secara spesifik buat jawab kebutuhan bahasa dan budaya tertentu. Ya contohnya bahasa Arab ini. Proyek Alam ini buktiin kalau sangat mungkin bikin model AI multibahasa yang nggak cuma canggih teknisnya, tapi juga relevan secara budaya. Dan yang penting, ini bisa dilakuin bahkan dengan adaptasi model open source yang udah ada. Nggak harus selalu mulai dari nol yang mahal itu. Ini kan buka harapan ya, buat pengembangan AI serupa bagi bahasa-bahasa lain di dunia yang mungkin selama ini kurang kebagian perhatian. Iya, bener banget. Terus peluncuran Humain Chat yang cepet banget setelah riset ALM keluar itu, nunjukin ini bukan lagi sekedar konsep atau eksperimen di lab. Ini udah jadi produk nyata yang bisa diakses publik. Produk ini pakai teknologi AI ALM yang dikembangin lokal dan jalan di atas infrastruktur komputasi canggih, Grok, yang juga ada di wilayah targetnya. Ini langkah besar menuju lokalisasi AI, bikin AI lebih dekat dan relevan buat komunitas tertentu. Ini benar-benar perkembangan yang patut dicermati ya. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan menarik nih buat Anda semua yang dengerin. Kira-kira gimana ya pengembangan AI yang fokus banget ke bahasa dan budaya lokal? Kayak Alam dan Human Chat ini bisa ngubah cara Anda pribadi interaksi sama teknologi ke depannya. Apa Anda ngerasa ini bakal bikin teknologi jadi lebih manusiawi atau lebih berguna mungkin? Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak sesi penelusuran kita kali ini. Semoga obrolan tadi ngasih wawasan baru ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.